kumpul gitu ya. Jadi tahapannya itu yang kemarin ya, kemarin kan yang kalian bikin di PPT itu adalah konsep rencana produk aplikasi. Nah, itu udah dapat kan ya, kalian udah, mungkin kalau yang udah selesai eh, dikumpul, kalau yang belum dilanjutkan lagi gitu ya. Tapi saya minta untuk konsep itu kalian kumpulkan di minggu ini. Nah, nanti setelah minggu ini dikumpulkan konsep, baru nanti di UTS kalian lanjutkan lagi ke workflow-nya. Eh, alur alur UX-nya ya, perjalanannya gitu. Misal dari aplikasi itu mulainya dari mana dulu gitu ya. Dari awal sampai akhir workflow-nya. Lalu kalian bikin nanti affinity diagram. Lalu kemudian kalian bikin jadi ada workflow, ada affinity diagram, ada user flow, ada crazy eight, sama ada wireframe. Ada 6 ya, ada 6 step yang harus kalian buat nanti di UTS gitu ya. Aplikasinya pakai, bahkan ada yang manual gitu ya, nggak perlu aplikasi juga bisa, karena ada step yang lebih efektif kalau dia by paper gitu ya, atau by tablet juga boleh. Terus yang kemarin diajarin Miro sama Figma pastinya ya untuk wireframe. Nah, oke teman-teman, kalau di sini mungkin kalian kayaknya nggak ada yang bikin ini ya, kampus canteen app ya. Karena kemarin atau ada ada beberapa yang belum presentasi ya. Nah, saya bikin ide ya, ini mah ide ngasal aja biar kalian nanti paham apa yang dibuat gitu ya. Nah, ini kan proyeknya case study-nya itu kampus canteen app, jadi aplikasi untuk kantin kampus gitu ya. Jadi fokusnya nanti kita pikirkan eh, problemnya. Awalnya kan kalian udah bikin project problem segala macam udah kalian definisikan, kalian tentukan juga partisipannya gitu ya. Kemudian kalian buat juga metodenya, gimana cara membuatnya, nanti sampai ke prakteknya gitu ya. Lalu nanti masuknya ke structure gitu. Kenapa, gimana caranya bikin aplikasi konten kampus ini? Ini udah ke solusi ya, bukan ke problem lagi. Kita udah bikin, udah fokus ke solusi. Gimana cara bikin aplikasi konten kampus? Karena kita kemarin udah selesai di problem, udah selesai di eh, kenapa gitu ya, kenapa kita harus bikin ini, kenapa kita latar belakangnya apa, idenya apa, lalu tujuannya apa gitu ya, apakah ini bagus, apakah ini nantinya memang adalah sebuah solusi atau bukan, ada hipotesanya gitu ya. Itu yang kita buat kemarin di PPT yang kalian, tugas PPT kalian kemarin. Nah, sekarang kita udah masuk ke perancangan gitu ya, ke perancangan aplikasinya. Nah, kita sekarang akan fokus ke Crazy Edge, itu generate ideas. Jadi ketika kalian udah tahu, nanti ini akan dibahas lagi ya. Eh, Cuma gambarannya kalau Crazy Edge itu nanti kalian menentukan solusi-solusi. Jadi solusi-solusi itu kalian pikirkan dengan cepat. Kalian udah punya ide pembuatan aplikasi apa, kemudian kan kalian belum ada gambaran nanti aplikasi ini, atau udah ada gambaran ya, tapi belum tertulis atau belum tergambar secara nyata gitu ya. Jadi di generate ideas ini kalian nanti akan benar-benar memikirkan gimana ya flow-nya, tahapannya, terus UI-nya tapi dalam bentuk kasar. Jadi Kak, nanti page ini ada gambarnya, lalu ada tombol A, lalu nanti ada tulisan-tulisan deh. Nah, itu nanti generate ideas. Lalu kalian bikin lagi, oh ya, nggak kayak gini deh, mungkin ada lagi opsi kedua, ada lagi opsi ketiga, ada lagi opsi keempat, gitu ya, sampai 8. Kan namanya crazy edge. Lalu setelah dapat itu kalian crazy edge-nya, lalu kalian bikin
affinity diagram. Jadi setelah kalian tahu flow-nya nanti seperti apa, gambaran awalnya seperti apa, itu aplikasi, kalian kembangkan lagi, eh, misal di menu Homes. Oh, nanti di menu Homes itu ada flow untuk login. Setelah login ada apa lagi ya? Terus kemudian di page ini dikembangkan lagi kan. Kalau si Affinity Diagram itu lebih rinci. Kalau si Crazy Edge itu kayak kayak apa ya? Kayak ide, lompatan ide aja gitu. Jadi kayak oke ini ada ini, oke opsi satu, opsi dua, opsi tiga. Nah ketika di Affinity Diagram kalian udah lebih aware lagi. Oh ya nanti di sini nanti ada hmm, tahapan misal pembelian makanan ini mau kayak gimana ya gitu. Maka tampilannya A atau tampilannya B, terus nanti menunya ada apa aja. Nah, itu bisa lebih dipikirin, lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalian tentukan best solution-nya. Setelah kalian generate ideas, lalu idenya tadi di grouping, kalian menentukan misal grup ideas itu di grup pembayaran gitu ya. Misal kalau di kantin kampus itu ya. Terus nanti ada grup untuk pembelian gitu ya. Grup pembelian itu apa aja? Oh, ada keranjang, terus ada produk gitu ya. Jadi beberapa fungsi masuk ke satu grup gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu kemudian select by solution, lalu baru kita create flow dan wireframe ya. Create flow ini baik baiknya sih dari flowchart, kemudian dari flowchart masuk ke eh, flow, baru masuk ke flow iterationnya, baru masuk ke UI-nya, jadi terlihat ya, terlihat fungsinya dan gambaran aslinya. Oke, ini ini cuma tiba-tiba kelintas aja ya teman-teman. Cuma kalian coba gambarkan sendiri proyek kalian seperti apa, kemudian nanti kalau bisa dari, kalau maybe kan UTS-nya kalian minggu depan atau 2 minggu lagi ya, kan 2 minggu ya UTS-nya ya. Jadi kalau semakin, karena ini project, jadi kalian bisa punya spare waktu untuk pembuatan secara bersama ya, sehingga nanti bisa dikumpulkan di UTS gitu. Oke, kalau ini saya bikin namanya eh, apa tadi, kampus kantin app. Nah, problemnya apa? Problemnya itu ketika makan siang antriannya panjang gitu ya. Lalu manual order itu nggak efisien ya karena eh, kita harus bilang ke penjualnya secara satu-satu gitu ya. Padahal pembelinya misal ada 10, penjualnya cuma satu. Sehingga kalau nggak ada sistem antrian kita kan jadi kayak jadi seperti ya siapa yang aktif ngomong itu yang dapat gitu ya, yang dapat makanan. Idenya berangkat dari situ. Nah, kalian juga punya sendiri case study problem masing-masing. Nah, kalau di kelas kalian ini saya belum lihat keseluruhan ya, teman-teman. Kayaknya ada berapa kelompok, ada berapa kelompok ya di kelas ini ya? Ada 6 apa ada 5? Yang udah presentasi siapa? Kelompok 2 udah presentasi, Bu. Kelompok 2. Terus Ya, baru kelompok 2 kah? Kelompok 5 juga sudah, Bu. Kelompok 2, kelompok 5. Kemudian baru 2 ya? Oke, baru 2. Dan itu udah saya ACC semua ya? Ya, kelompok. Harapannya nanti di Jumat kalian kumpulkan yang belum, yang udah dan belum. Kalian, saya udah kasih tahu ke Katia kemarin ya, aku pengen dapat uh, PIC dari kelas ini ya teman-teman. Saya belum dapat nama dari kelas ini, mau siapa PIC-nya biar saya kasih tahu ke
PIC-nya tentang nanti jadwal segala macam ya. Kemudian kalian kirim maksimal di hari Jumat deh ya, biar nanti saya bisa lihat kalian tuh proyeknya mau bikin apa dan mungkin apa enggak gitu ya. Di hari Jumat ya, ya. Saya nanti minta linknya aja, kalian kirim kasih link yang link drive Google-nya, biar nanti saya akses, saya lihat sesuatu di link itu aja. Oke, kemudian, nah UX untuk hari ini kita akan mempelajari tahapan ini ya. Problem, crazy X, activity diagram, select idea, user flow, sama wireframe-nya. Ini benar-benar perencanaan ya. Gambaran kasar, gambaran awal aplikasi, bentuk aplikasi kalian mau seperti apa. Gitu. Oke, di aturan kelas hari ini ya, overthinking, karena mungkin kalian mau UTS ya, saya nggak tahu kalau culture-nya di UPN tuh UTS bikin overthinking apa enggak gitu ya. Karena kalau dulu kan selalu all close book ya, jadi bikin overthinking. Nah, semoga ya kalau sekarang karena project bareng-bareng, no overthinking ya, fokus on proses, lalu everyone must produce output. Nah, nanti kita akan kasih tahu kenapa everyone must produce output. Oke, nah kita masuk ke Crazy Edge ya. Apa itu Crazy Edge? Crazy Edge itu adalah, tadi udah saya gambarin, itu bagian dari design sprint ya teman-teman ya. Jadi namanya aja udah design sprint. Jadi dia adalah tahapan yang benar-benar cepat gitu ya. Ini eh, nanti ada prakteknya ya. Kalian mungkin bisa nanti kita sama-sama praktek gitu ya. Ini adalah metode desi cepat, ya, bagian dari desain sprint yang menekankan pada sketsa individu dan kreativitas ya daripada diskusi konflik yang kaku. Jadi masing-masing orang itu punya ide masing-masing gitu ya, dan ditentukan waktunya. Jadi nggak boleh mikir lama-lama karena namanya desain sprint. Jadi kalian mikir harus cepat gitu. Karena ketika psikologisnya gitu ya, ketika kita mikir cepat, itu kita akan meminimalisir distraction, meminimalisir overthinking gitu ya. Kalau deep kan biasanya kita belajar, kalau ngedesain deep itu kan, wah ini gimana ya? Kayaknya nggak bagus nih di sini. Oke, kita lihat, kita cari lagi. Oke, kayaknya nggak bagus. Seperti ini bagusnya. Wah, oke, kita cari lagi contoh yang udah ada. Kan lama ya. Jadi kayak deep gitu, kayak, ah, ini kurang deh gitu ya. Nah, kalau di Crazy Edge kalian akan mengurangi pikiran-pikiran seperti itu. Kalian hanya tinggal ngeluarin ide kalian, kalian gambar, oke, dalam waktu ya, kalau Crazy Edge itu satu ide 1 menit gitu. Dalam 1 menit kalian harus tahu ide apa yang muncul di otak kalian. Langsung kalian gambarin. Misal di uh, kantin kampus, idenya nanti ada um, page untuk ini, page untuk pembayaran, page untuk profile, page untuk ini gitu. Jadi cepat gitu ya. Terus di page profile ada nama, ada foto, ada tulisan-tulisan, ada apa lagi, cepat 1 menit. Kemudian pindah lagi ke solusi yang lain dalam waktu 1 menit juga gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cuma nggak ada benar salah. Itu cuma ide yang melintas cepat agar kita mengurangi tadi distraksi dan benar-benar fokus untuk memikirkan solusi dari problem yang udah kita dapatkan sebelumnya. Prinsip quantity over quality berdasarkan pernyataan Linus ya, cara terbaik dengan evaluasi adalah dengan memiliki banyak ide. Jadi problem kalian tadi ternyata solusinya bisa banyak ya teman-teman. Nah dari solusi yang banyak atau ide yang banyak itu, kalian bisa pilih salah satu yang benar-benar, oh ini nih yang paling user butuhkan gitu ya. Jadi kan kita tuh, karena apalagi sekarang banyak informasi masuk ya, eh,
contoh-contoh juga udah banyak aplikasi-aplikasi, sehingga solusi atau ide yang kita dapat pun insight-nya jadi banyak. Nah, tapi kadang-kadang solusi itu ada yang ada yang sesuai, ada yang enggak. Jadi dengan kita berikan banyak solusi, kita jadi mungkin nanti di solusi pertama masih yang dasar gitu ya, masih yang umum. Nanti solusi kedua, oh, mungkin ada lagi nih yang lebih bagus, ada poin ini, poin tombol ini. Kemudian di solusi ketiga, solusi keempat, ternyata solusi kelima lebih lengkap, atau lebih lengkap, atau lebih ada yang dikurangi gitu ya dari solusi-solusi sebelumnya. Kemudian nanti di ide ketujuh lebih rigid lagi, sehingga eh, ide kita tuh benar-benar tersalurkan dengan apa, sesuai dengan problem yang kita punya gitu ya. Oke. Nah, ini tujuannya makanya desainer melampaui solusi pertama ya. Kadang-kadang solusi pertama itu terlalu umum ya, benar nggak sih? Karena kita tuh belum punya gambaran ini aplikasi untuk mau gimana bentuknya. Jadi baru awal, oke ini aplikasi nanti eh, ada menu, ada pemesanan makanan, terus beli, udah gitu ya, tombol beli, udah. Karena kita belum belum benar-benar deep gitu ya. Itu baru ide awal. Berarti kan kalau cuma menu beli, ternyata setelah menu beli, oh iya ya setelah beli, beli terus kemana habis beli gitu ya. Habis beli, oh nanti ada eh, page untuk pembayaran. Ini akan masuk ke keranjang gitu ya. Keranjang, lalu bayar. Oke, bayar gitu ya. Terus ketika kita mikir lagi, oh iya bayar. Bayarnya pakai apa ya? Pakai cash kah? QRIS kah? Gitu ya. Atau bisa transfer gitu ya. Kan lebih kepikir lagi di ide ketiga. Nah, berlanjut begitu terus sampai ide 8, sehingga harapannya ketika masuk ke ide 8 itu udah adalah ide yang benar-benar cocok sama problem yang kita punya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita nonton video Crazy Edge dulu ya, biar mungkin lebih paham gitu. Kelihatan ya, teman ya. Bu, masih PPT, Bu. Oke, karena saya nggak bikin all ya. Oke, benar. Bentar. Tuh. Hmm, kita langsung masuk ke videonya aja. Kelihatan ya? Belum bisa pause.
Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Crazy Edge adalah step yang cepat untuk mendesain gambaran kasar dari aplikasi kita. Kalian kalau dilihat tadi kalian bisa ambil paper masing-masing gitu ya. Paper masing-masing dibagi menjadi 8 gitu. Saya share lagi. Oke. Jadi kalau di sini karena tadi saya pakainya aplikasi konten kampus ya, sehingga ini seperti ini. Jadi Crazy Egg itu 8 ide dalam 8 menit, 1 menit per ide. Jadi kalian ambil paper, kertas, atau kalau yang punya tablet boleh bikin pakai tablet ya. Di satu halaman kalian bagi jadi 8, 8 kotak. Setiap kotak kalian gambarkan masing-masing ide atau solusi apa yang ada di aplikasi kalian. Di aplikasi kalian tuh mau ada apa sih? Mau ada fitur apa gitu. Kan harus ke gambar ya, nggak cuma ide. Oke, aku bikin aplikasi Katen Kampus deh. Tapi kan kita harus tahu terus maunya seperti apa. Itu bisa pakai Crazy Eight. Lalu fokus di banyak ide ya. Jadi memang pengen membreakdown ide-ide yang tadinya umum, yang tadinya cuma gambaran eh, besar menjadi gambaran yang lebih detail. Bukan perfection. Nah, benar ya, bukan perfection. Jadi ya benar, benar-benar ketika kalian mau tahu nih, misal di sini saya bikinnya di ide pertama tuh ada namanya pre-order system. Ini belum digambar ya. Pre-order system. Oh, ternyata nanti di aplikasi saya bisa pre-order. Jadi sebelum saya ambil jam 12, jam 11 saya udah bisa order nih. Ya, jadi saya nanti ambilnya jam 12. Ini sebenarnya hampir sama kayak GoFood, GrabFood gitu ya, tapi kita pakai di kantin gitu. Terus nanti setelah saya mungkin kan pasti project yang kalian buat ini kebanyakan kalian dapat dari pengalaman masing-masing ya, atau dari cerita orang yang kalian dapat sehingga kalian mau memberikan solusinya, atau kalian dari baca gitu ya sehingga kalian dapat problem yang ada di masyarakat sehingga kalian mau bikin solusinya gitu ya. Nah, ini berangkat dari problem individu atau problem awal ketika misal masuk saya masuk UPN gitu ya. Ah, lucu nih kalau ada aplikasi kantin gitu ya. Jadi sebelum eh, kan kita kalau belajar apa kuliah ada yang sampai jam 12 baru keluar. Nah, jam 12 nanti udah rame gitu ya. Nah, kalau di jam 10 atau jam 11 bisa mesen makan duluan kan nanti jam 12 keluar kantin, keluar kelas bisa langsung ambil gitu ya. Karena kita udah bayar, kita tinggal ambil gitu ya. Nah, namanya pre-order system. Oke, setelah pre-order system ini di 1 detik pertama ya, 1 menit pertama teman-teman ya. Mau di 1 detik kedua, terus oh ya berbagai sistem. Oh iya ya, aku nggak bisa ini nih maunya pakai. Nah, nanti ada QR menu scan aja gitu ya. Jadi tinggal di scan barcode ya, barcode atau QR-nya gitu, keluar menunya gitu ya. Nah, ide baru lagi gitu ya. Oke, nanti di browser system nanti ada QR apa ada QR menu. Seru nih gitu ya. Terus bikin lagi. Setelah itu apa lagi ya?
itu apalagi ada notifikasi nanti kalau udah jadi saya dikasih tahu bahwa pesanan saya udah jadi saya bisa langsung ambil ke sana kan karena kita deket ya, kantin kan deket cuma di satu kampus, beda kalau misal di kafe-kafe lain gitu kita kan nggak bisa ambil, kita bisanya pakai eh, delivery gitu ya atau ambil tapi agak jauh gitu ya. Kalau ini kan kalau udah ada notifnya keluar bisa langsung ambil deket Cipula gitu ya. Kemudian tapi nggak antri gitu. Kemudian mungkin ngide, karena sekarang udah zamannya AI, ada AI-nya deh gitu ya, keren banget ini kantin kampus punya AI gitu ya. Nah, namanya juga ide selintas gitu nggak apa-apa, apapun yang ada di otak kalian keluarin aja gitu ya, kayak tadi ide. Nah, nanti untuk eh, pengaplikasiannya ya nanti gitu. Apakah ini sesuai apa enggak di tahap berikutnya gitu ya. Kemudian nanti di area recommendation nanti ada rekomendasi makanan yang sering dibeli, enak banget nih kayaknya gitu ya. Terus kita bikin tuh gambar menu-menu, ketika kita klik AI, gambaran menu yang sering dipesan di kantin A, gambaran menu yang sering dipesan di kantin B, gambaran menu yang sering di kantin O. Berarti ini yang enak nih, atau aku nggak mau yang ini deh. Berarti jangan nggak pakai AI recommendation, pakai yang lain. Mungkin rating gitu ya, ada ratingnya, ada bintang, udah ide masukin lagi gitu ya. Kemudian udah 1 menit keempat, oke kita pindah lagi ke ide yang berikutnya. Jadi kita tuh dilatih untuk tidak hanya fokus di satu ide itu. Kadang kan kita tuh terlalu overthinking ya. Jadi kita kalau mikir satu, kita mikirnya lama sampai 1 jam baru selesai gitu ya. Nah ini karena baru gambaran awal, biar kita tuh tahu sebenarnya kita tuh benar nggak sih yang kita bikin aplikasi ini tuh bisa dipakai nggak sih, beneran nggak sih ide-idenya gitu ya. Nah, ketika kita punya 8 gambaran ide ini, pasti kan kita lebih semangat ya. Wah keren nih gitu ya. Kasarannya udah bagus. Nah setelah ini baru diperdalam lagi apa aja fungsinya yang ada di situ gitu ya. Ketika kalian di Crazy Egg aja kalian bingung dengan aplikasi kalian, ya berarti kalian ya mungkin belum benar-benar paham dengan problem yang ada di project itu gitu ya teman-teman ya. Belum benar-benar ngerti sebenarnya problem ini tuh eh, problem ini tuh solusinya apa? Apakah benar dibikin aplikasi? Kalau dibikin aplikasi apakah memudahkan? Apa kalau nggak ada aplikasi ini sistemnya sulit gitu ya? Atau enggak gitu ya? Ketika kalian udah ngerti problemnya gitu ya, udah paham latar belakangnya, partisipannya, nanti kemudian nanti metodenya seperti apa, nanti di Crazy Eight ini kalian pasti akan ngeluarin ide-ide banyak, mungkin bahkan beda 8 gitu ya, hal-hal yang oh nanti ada ini nih, ada step page ini, ada step yang ini, ada step yang ini, oh nanti kemudian nanti aplikasi kita bisa kayak gini nih, nanti bisa ada AI-nya nih, ada bahkan ada gamification-nya nih gitu ya, itu deh mungkin nanti pengembangan selanjutnya. Cuma untuk ide-ide gila pertama kali membuat aplikasi keluarin aja semua gitu ya. Kalau di sini aku ada antrian virtual gitu ya, sampai ada antrian virtual juga, ada voice order gitu ya, ada gamification, lalu ada speed bill ya, itu keren banget sih. Oke, ya yang saya bikin. Nah, tapi ini kan baru ide. Kalau Crazy Edge itu benar-benar kalian gambarin. Jadi misal ya, kalian working purpose mungkin bisa kalian pikirkan sama-sama gitu ya. Apa yang sebenarnya um, tampilannya mau kayak gimana? Kalau di sini kan misal ada prinsip kecil macam biasa ya teman-teman. Oh, ya. Ya, yang ini dapat lah. Pokoknya tadi ya, mungkin jadi 8, 3 lipatan. Ya. Kalau ini kan kertas saya kecil ya, misalnya pakai yang uh, APS ya. Nah, harapannya ya untuk yang step ini ya teman-teman, setiap orang bikin. Jadi kalian eh, timer 8 menit dan setiap orang membuat
idenya masing-masing. Jadi kalau misalkan satu kelompok ada 5 orang, berarti ada 5 kertas nanti ya. 5 kertas ini dikumpul. Oke, teman-teman. Nanti waktu apa nih kita apa ini? Kalau bisa waktu UTS kita online juga lagi. Oke, atau di foto ya, di foto kertasnya. Kalau kita nggak bisa, tapi tetap disimpan ya kertasnya. Kalau kita offline nanti kita dikumpul. Nah, 8, jadi 8 ya. Hmm, Kertasnya ya, kelihatan ya. Nah, ini berarti kita bikin idenya gitu ya. Bikin tampilannya dalam 1 menit. Nah, kita timer nih teman-teman, 1 menit. Atau kalau nggak mau 1 menit, langsung 8 menit gitu ya. Delapan menit, 1 menit gitu ya. 1 menit langsung kita bikin kayak yang video tadi ya. Apa aja tuh yang mau ada di situ. Ya, periodic system apa aja, misal bikin ada gambar eh, menunya gitu ya. Awalnya kan kita gambaran awal gitu ya, PO gitu misalnya. PO, lalu kita bikin gambar menunya di sini ya. Kalian kalau mau bikin juga oke ya. Lalu ada menunya, terus di sini ada harganya gitu ya. Terus mungkin ada nanti di sini ada rating menunya gitu ya. Oke, terus ada tombol pilih gitu ya. Pilih, pilih gitu. Ada tombol pilih di sini juga, tombol pilih. Kemudian oke. Nah, ini aja aku nggak ada 1 menit sebenarnya. Jadi sebenarnya 1 menit itu nggak cepet ya temen. Nggak, ya nggak cepet ya. Lumayan lama ini kan untuk PO gitu ya. Misal mana? Ini mungkin agak buram gitu ya. Lihat, oh karena saya pakai, bentar. Mbak Rani mau tanya, ini berarti buat satu kelompok, anggotanya 5 orang, masing-masing 5 kertas gambar Crazy Eight ya Mbak? Satu Ya, menit. betul, 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 betul. Oke. 1 menit, satu page ya. 1 menit, satu page. Jadi kalau Crazy Edge-nya berarti keseluruhan 8 menit. Oke Mbak, makasih Mbak Oke, Rani. ya kalian bisa kalian bisa di rumah masing-masing juga bisa, tapi kalian bikin eh, timerin sendiri gitu ya. Tapi secara secara berbarengan, kalau mau enak sih di kampus ya, kalau kalian nanti offline, kalian barengan. Saya mau minta eh, video atau foto ya tentang kegiatan kalian membuat Crazy Edge ini gitu ya, sehingga saya tahu bahwa kalian benar-benar bikin. Atau kalau kalian nge-zoom juga boleh, kalian timerin terus kalian langsung ngeliatin hasil masing-masing, kalian foto di hari itu juga ya, kasih tanggal dan jam waktu pengerjaannya. Cukup 8 menit, 8 ide. Kalau 5 orang berarti 8 kali 5 ada 40 ide. Kalian brainstorming lagi. Oh, idenya si Tasya bagus nih yang nomor 2. Idenya si Aisyah bagus nih yang nomor 4. Nah, kalian bisa combine semuanya. Jadi semuanya ngeluarin ide. Ya. Hmm.
Oke Mbak, berarti nanti outputnya dikumpulin pas UTS itu nanti kayak ditaruh laporan gitu kan Mbak, foto, sorry, kumpulan ininya Crazy Eight-nya, Kalau bisa dikumpulin eh, hard papernya bagus ya, tapi kalau kita online mungkin fotonya ya, fotonya oke. fotonya oke. Oke, makasih Mbak. Oke, jadi tadi di 1 menit pertama yang order ya. Nah, PO ya, jadi mungkin di sini nanti ada judul pre-order gitu ya. Nah, kemudian di pre-order mana? Karena dalam waktu singkat, aku langsung mikir bahwa eh, di sini ada produk ya, langsung ada keterangan ini makanan apa gitu ya. Lalu kemudian ada harga, kemudian ada pilih gitu ya. Tuh aku pilih. Nah, kemudian eh, yang lain-lain gitu juga karena kan nanti produknya banyak gitu ya. Nah ini di 1 menit pertama teman-teman. Tapi ini bukan 1 menit. Tadi saya kayaknya baru 10 detik gitu ya. Kalau dilanjutin ini mungkin nanti bisa saya tambahin kantin apa di sini gitu ya. Jadi ada kantin kantin A, ada keterangan oh ini di kantin A, ini di kantin B gitu ya, ini di kantin C. Oke. Lalu terus ada juga pemilihan waktu misalnya saya mau pesen jam saya mau eh, saya mau ambil jam berapa gitu ya. Jadi masih bisa di breakdown lagi waktu gitu ya. Nah, masih bisa di breakdown lagi. Nah, ya kan tadi ditambahin lagi ini. Misal untuk kantin apa gitu ya, kantin apa gitu. Nah, atau terus kan setelah ini terus kita kan kepikiran lagi ya. Oh, kayaknya nggak kayak gini deh. Oh iya, oke. Nanti berarti ini ide pertama ya, karena memang ide pertama kayak baru yang gambaran flow umumnya gitu ya. Nah setelah itu kita ke gambar lagi, oh iya ya tadi harusnya kan kita pilih tokonya dulu gitu ya. Nah ini yang halaman pertama, halaman kedua kita pilih tokonya gitu ya. Kita pilih tokonya, apa toko, kantinnya gitu ya, kantinnya. Terus baru kita eh, pilih harganya apa menunya gitu ya masuk terus di sini nanti mungkin di kantinnya juga ada rating lah ya terkait pelayanan terkait kebersihan terus terkait rasa itu ya jadi kita sebelum masuk ke kantin udah ada bintang-bintangnya jadi kita langsung oh ini enak nih kayaknya ya terus mungkin ada nanti ada filter ini tuh eh, minuman minuman atau eh, makanan gitu ya. Kalau di GrabFood kan ada ya, ada beverage, ada eh, snack gitu ya, ada makan berat gitu, makan siang. Nah, di sini ada ini nanti. Oh, ini tipenya buat makan siang, ini snack, ini jus. Oke, saya pilih yang ini. Berarti nanti ada tombol pilih di sini ya. Oke, gitu ya. Nah, ini yang kedua nih teman-teman. Berarti kan tadi kan saya langsung ke produk nih, karena saya mikirnya langsung mau pilih makan aja gitu, mau pilih makanan apa gitu ya. Oh, ternyata sebelum pilih makanan kan kita harus tahu kantinnya dulu ya. Ini yang makanan yang ini ya. Makanan yang ini, makanan PO yang pertama tadi. Yang kedua, kan kita harus tahu ya kantin mana dulu yang mau kita mau beli gitu ya. Atau kalian bisa kebalik, pilih produk dulu, baru pilih kantin. Maybe ya bisa jadi gitu. Idenya kan banyak. Kalian tulis aja idenya kayak gitu. Mungkin idenya dari A dulu ke flow-nya dari eh, pesan makanan dulu nih baru ke kantin. Nah, ada lagi ide kantinnya dulu nih baru pesan makan gitu ya. Nanti flow-nya kegambar di situ. Nah, kalau di sini yang kedua saya punya ide lagi pilih kantinnya dulu baru pilih makannya. Di situ nanti ada ratingnya. Sebelum kita pilih kantin, ratingnya udah ada. Oh, ini kantin bagus. Terus nanti ada pilih button eh, nanti ada filter ini tuh ya, makanan atau minuman gitu ya yang dijual di situ atau dua-duanya gitu ya. Lalu bisa kita pilih kantinnya, baru nanti eh, kita pesan produknya. Nah, setelah ini pasti kalian akan ada ide baru lagi masuk, teman-teman. Ada ide baru lagi masuk. Oh iya, harusnya nggak kayak gini nih. Harusnya ada lagi nih tambahan. Ini kurang lengkap. Oke, tambahan lagi itu di ide ketiga. Semakin kalian mendalami nanti semakin dalam yang flow yang kalian mau berikan di situ dan semakin apa ya semakin baik gitu ya
semakin user friendly gitu. Jadi nggak cuma by mindset kalian aja, tapi benar-benar kalian benar-benar menggambarkan kenyataannya, bisnis realnya gitu ya. Oh iya dari ini pilih, habis pilih, nanti pilih bisa pilih pembayaran bisa pakai kris, bisa pakai ini gitu ya. Terus nanti tinggal transfer. Atau kalau nggak bisa transfer ya udah kris atau cash gitu ya. Nanti bayarnya di tempat. Nah, kalau cash gimana ya? Kalau cash emang mereka mau gitu ya. Kalau PO, oke nanti ada ide baru lagi. Nah gitu ya. Oke, nanti kalian berarti bikin seperti itu tadi yang udah saya instruksikan. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya teman-teman. Tadi ya, berarti kan, nah kalau flowchart, kayaknya kita nggak ada flowchart di sini deh. Nah, kalau flowchart ya, kalau ini kan Crazy Edition. Kalau flowchart nanti, oh flowchart setelah ini ya. Oke, flowchart setelah Crazy sama Infinity Diagram. Oke, setelah ini, ada yang mau nanya nggak? Tadi Tasya udah nanya, ada yang mau nanya lagi? Kalian bisa bikin sekarang atau bikin sebelum UTS ya teman-teman. Jadi setelah pas UTS kalian udah enak lah gitu ya. Gak usah dibikin OVT lah ya yang sekarang. Oke, gak ada ya. Kita lanjut ke affinity diagram. Apa itu affinity diagram? Definisi affinity diagram itu adalah teknik untuk mengorganisir ide-ide individual dan kawasan ke dalam sebuah hierarki untuk menemukan struktur dan tema yang sama. Oke, dari sini dulu. Ini untuk mengorganisir ide-ide ya tadi ke dalam sebuah hierarki. Jadi ide tadi di grup tadi kan namanya grup ideas. Ide yang kalian keluarkan, misal kalau di Crazy Eight kan ada 8, kalau di Affinity Diagram bisa sebanyak mungkin ide. Ketika kalian masuk ke misal masuk ke hmm, pembayaran gitu ya, idenya nanti ada pembayaran. Pembayaran nanti bisa dilakukan dengan QRIS, dengan em, cash, transfer. Oke, ide satu. Terus yang kedua, terus nanti ide dua ada lagi tentang produk apa yang dipilih, produk apa yang dipilih, kantin mana gitu ya. Nah, kalian grouping itu menjadi kalau misalkan nanti idenya ada 10 misalnya, mungkin ada ide-ide yang saling berkaitan gitu ya. Mungkin temanya tuh sama gitu. Seperti pembayaran. Oke, ini berarti di tahap pembayaran gitu ya. Atau di produk. Produk. Ini berarti grupnya grup produk nih. Ide ini nih gitu. Jadi ada ide-ide yang ketika kalian ngeluarin, ide itu tuh hampir sama. Jadi nanti kalian grouping tuh ide-ide jadi satu grup gitu. Nah, itu biar clear case-nya. Nggak loncat-loncat gitu ya. Nanti kita lihat. Prinsip utamanya, tujuannya membantu tim desain beralih dari pengumpulan data mentah menuju pemahaman gambaran besar dari masalah yang diselesaikan. Ini kadang-kadang juga dari questionnaire designer ya. Questionnaire yang kalian bikin. Jadi kalian dapat insight apa dari situ, kalian kelompokin ide-idenya dari orang-orang banyak, lalu nanti kalian select ide yang paling eh, masuk ke user, yang solusi paling tepat ke user gitu ya. Lalu prinsip utamanya kelompok ide tidak ditentukan sebelumnya, mereka muncul secara organik dari data yang ada. Nah ini kan berarti benar-benar dari data yang ada gitu. Bagusnya dari questionnaire design ya.
Kapan digunakan sangat populer dalam fase define untuk mengidentifikasi. Nah, ini kan requirement. Nah, benar ya dari transkrip wawancara atau riset lapangan gitu. Atau kalau kalian belum sempet ya bikin poster karena kemarin saya udah ada yang udah bikin kah questionnaire desainnya? Kayaknya sebelum Lebaran saya udah kasih materi questionnaire design ya. Apa saya kasih tugas apa enggak ya kalian saya lupa lagi. Eh, di questionnaire design itu kalian bisa bikin hal-hal yang kira-kira relate sama project kalian yang mau ditanyakan ke user gitu ya. Jadi muncul ide-ide itu dari data yang sudah ada gitu. Bukan dari benar-benar eh, ourself gitu, dari ourself idea gitu ya. Kalau udah ada bagus ya, kalau enggak ya coba kalian brainstorming dari aplikasi-aplikasi yang mungkin mirip sama aplikasi yang mau kalian bikin ya. Jadi kalian dapat gambaran dari, oh saya mau bikin apa ya kayak. Contohnya apa coba satu dari kalian kemarin yang udah present apa? Ada yang find and seek nggak? Nggak ada ya. Yang udah presentasi kemarin kelompok 5 kelompok 2 tentang apa ya proyeknya ya? Kalau kelompok 5 tentang aplikasi pembelajaran lewat video singkat itu, Bu. Oh, aplikasi pembelajaran video singkat. Oke. Nah, di aplikasi video pembelajaran video singkat itu ide kuesionernya tuh kan banyak ya. Misal metode seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Apakah videonya berapa dan trailernya videonya berapa menit. Jadi kalian benar-benar video ya, pembelajaran video. Terus yang apakah harus mobile ataukah di desktop juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalian benar-benar tanya kebutuhan awal dan apakah mereka benar-benar relate sama problem mereka gitu ya apa enggak. Terus kalian divine kebutuhannya dari baik dari wawancara atau dari eh, baik dari wawancara atau dari questionnaire design. Saya sih pengennya kemarin tuh masuknya kalian ke questionnaire design ini, tapi dapat instruksinya UTS-nya langsung masuk ke wireframe gitu. Padahal kan belum praktek questionnaire ya. Jadi gimana? Gimana ya? Hmm. Kalian bisa cari tadi ya, kalian bisa cari apa sih kalau lihat dari aplikasi lain itu kompetitor ya. Kalian cari tuh, ada nggak ya kira-kira kompetitor yang udah bikin aplikasi kayak gini gitu ya. Kalian bisa lihat, oh ternyata isi desainnya seperti ini. Menu-menunya ada videonya, ada juga audionya juga. Oh gitu. Nah, kalian bisa lihat dari kompetitor kalian gitu ya kalau mau cepet lah ya. Kalau mau cepet kalian eh, analisa kompetitor kalian. Kalian cari tahu di website atau di online, cari kompetitor yang kira-kira sama sama apa yang mau kalian buat. Kalau nggak ada, hmm, kalau nggak ada, saya prefer sebenarnya kalian bikin questionnaire design si sederhana gitu ya, terus kalian share aja ke teman-teman kalian kalau masih bisa di kampus. Lalu bikin waktunya berapa lama, misal seminggu gitu ya dalam pengisian. Lalu kalian evaluasi kan tuh masih ada waktu ya. Kalian evaluasi, bikin ide affinity diagramnya, ide-ide apa yang masuk dari eh, insight tadi ya yang kalian dapatin. Kemudian bisa juga diwawancara, misal kalian nggak mau capek questionnaire design kayaknya ribet. Tapi sebenarnya kalau questionnaire design lebih gampang untuk dianalisa ya. Kalau wawancara itu cuma
tahu gambaran awalnya aja, oh ya mereka butuh, oh ya mereka, ya nih saya pengennya gini karena males banget panjang-panjang, harusnya kayak gini sih. Kadang-kadang kan kita dapat ide itu dari ngobrol ya teman-teman. Nah kalau misal kalian nggak dapat kompetitor ya, nanti kompetitor kalian juga ditaruh ya di eh, laporan laporannya nanti kompetitor kalian apa, eh, situsnya apa gitu ya. Kalian bisa belajar dari situ. Kalau yang nggak ada, bikin kuesioner sama atau wawancara deh ya. Sederhana aja gitu. Jadi insight awal aja untuk kalian. Seharusnya dua-duanya ya. Belajar kompetitor juga, kuesioner sama wawancara juga. Tapi kalau misalkan gak ada kompetitor, kalian bikin kuesioner sama wawancara. Sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet. Yang penting itu bisa jadi bukti data data yang ada gitu ya, nggak cuma idenya cuma dari kalian. Oke, ini yang ada, kita lihat langsung prakteknya ya. Oke, ini prakteknya nih. Group ideas into cluster ya, find pattern and insight. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau dari kasus yang saya bikin tadi ya, aplikasi pemesanan, kayak kantin app ya, kantin app itu lah ya. Di sini ada beberapa ide yang, nah ini pakai Miro ya teman-teman ya. Atau kalian bisa pakai kertas biasa juga bisa gitu. Karena ini hanya tulisan, nggak kayak si Crazy Eight tadi. Kalau Crazy Eight tadi kalian gambar. Gambarnya mau gimana? Karena dari gambar itu keluar ide-ide lagi. Kalau tulisan gini kan kalian masih masih yang nggak tahu gimana gitu ya. Stepnya mau seperti apa. Kalau di sini kalian bebas mau ada apa misal. Nah, kalau di sini kan ordering method ini nih, eh, di sini saya masukin grup-grupnya sih. Grupnya itu ordering method. Nah, sebenarnya grup itu kita tentuin belakangan ya, teman-teman. Jadi kita keluarin dulu idenya tadi. Misal, berarti kan kalau di sini ya, kalau grup ini sih, kalau grup ordering method ini kan ada 4. Nah, sebenarnya ketika di tahapan si affinity diagram, kita hanya mikir si pre-order, QR scan, voice ordering, sama group order. Gitu aja. Nah, tapi kan kita nggak pasti mikirnya nggak terstruktur dong. Pasti kita di sini ada push notification ya, ada banyak. Jadi di sini yang grup itu ordering method, QA management ya, manajemen antrian, notification yang biru ini notification ini yang namanya grupnya, grup bukan idenya ya. Ini grup dari ide-ide yang tadi udah kita dapat. Terus kalau yang pink ini enhancement, enhancement ini grupnya. Jadi sebelum kita bikin grup, kita keluarin dulu ide-ide. Oke, nanti di aplikasi kita mau ada PO, bisa PO satu. Terus nanti ada antrian online ya. Oke. Terus nanti ada apa tuh? Nanti ada apa? Gamenya, ada gamenya gitu ya, gamificationnya gitu ya. Terus nanti iya ada notifikasi. Terus nanti ada lagi idenya apa lagi ya gitu ya. QR, ada QR, ada QR, apa lagi ya? Oh, ada cash gitu ya. Ada cash juga bisa. Terus selain cash apa lagi ya gitu ya. Terus ada lagi misal idenya keluar tiba-tiba gitu yang lain AI ya. Bisa nggak ya AI? Bisa aja dulu gitu ya. Terus lagi ada em, tadi grup order. Bisa, bisa grup gitu ya. Ordernya bisa grup. Tapi mungkin yang bayar yang bayar satu orang gitu ya. Yang bayar grup ini satu orang. Pembayaran tetap satu orang gitu ya. Walaupun grup order. Apalagi bisa voice ordering ya, bisa nelpon. Jadi di situ ada teleponnya gitu ya. Kalau saking canggihnya gitu ya. Kalau bisa by telepon, mereka yang inputin gitu ya. Nah, setelah ide-ide yang berantakan tadi, ide-ide yang berantakan tadi kan jadi banyak nih ya, ide-idenya banyak. Nah,
Kan ini belum diklasifikasikan. Nah, setelah itu kita klasifikasikan antrian online, gamification, notifikasi. Oh, notifikasi ini untuk buat grup notifikasi deh ya, gitu. Grup notifikasi, nanti ada notifikasinya tuh, notifikasi untuk makanan, notifikasi untuk eh, pesanan diterima, gitu ya. Notifikasi ketika makanan selesai, gitu ya. Makanan sudah bisa diambil, makanan sudah bisa diambil, pesanan diterima oleh kantin. Kemudian kalaupun nanti tiba-tiba di tengah proses ada berita dari kantin, ada lagi notif, misal notif bahwa pesanan pesanan sudah habis, gitu ya. Notif pesanan Anda sudah habis, mau ganti yang lain nggak, gitu ya. Nah, itu masuk ke grup notifikasi. Nah, jadi kalian nanti di page notifikasi ini, kalian mikirin tuh, oh, notifikasinya ada ini. Oke, itu grup notifikasi. Lalu ada lagi yang grup ordering method. Jadi, ada metode ordering. Karena kita lihat di sini ya, kita sebelumnya udah pilih, kita ada ide antrian online, terus ada ide cash, gitu ya, ada ide QR. Oh, ini masuk metode eh, metode pembelian, gitu ya, ordering method ya, metode pembelian. Jadi kita masukin ke grouping PR, gitu ya. Nah, pun begitu yang lain-lain. Jadi kita bisa tergambar bahwa fitur yang mau kita taruh tuh ada berapa banyak. Nah, kalau yang sini kan kelihatan fiturnya berarti ada ordering, ya, ada antrian, gitu ya, ada manajemen antrian. Jadi nggak cuma ordering, nanti ketika udah di order ada manajemen antrian lagi. Mungkin ini manajemen antrian ini untuk si kantin, gitu ya, untuk si kantin bisa manage antriannya. Lalu ada fitur nanti notifikasi. Di dalam notifikasi nanti ada lagi tuh macam-macam, notifikasi ini, notifikasi eh, B, notifikasi C, gitu ya. Itu grup notifikasi fitur. Lalu ada lagi pengembangan lebih tinggi, gara-gara dia adalah kantin kampus, jadi dia adalah kantin yang harus punya teknologi canggih, gitu ya. Harus gak boleh ketinggalan dengan teknologi terbaru ya, karena dia ada di kampus. Jadi dia harus ada AI, recommendation, bahkan ada gamification-nya kalau perlu, gitu ya. Bisa jadi ide-ide untuk kantin-kantin kampus lainnya. Bahkan mungkin bisa jadi wadah wadah teman-teman yang mau berwirausaha di kampus. Jadi bisa masukin ke aplikasi itu ya. Kalau mau pesen pre-order bisa, kalau terus ada nanti ada notifikasi buka atau enggak, close atau lagi libur, close, libur atau jam bukanya jam berapa. Jadi ketahuan, bahkan bisa jadi wadah untuk teman-teman yang sedang ad- mempelajari ya, sedang ngambil mata kuliah kewirausahaan. Jadi kalian nggak usah repot-repot nawarin, taruh aja di situ, banyak yang lihat, dosen lihat, lihat, terus kalian bisa 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 lihat, bisa ditawarin linknya, bisa dikasih ke sosmed, linknya bisa ditaruh di WhatsApp, gitu ya, sehingga semuanya terintegrasi. Nah, lalu how to practice use Miro or sticky notes tadi ya, langkahnya tulis tiap poin wawasan atau temuan riset pada satu sticky note. Ya, tadi sudah saya bilang. Jadi sticky note-nya kalian ambil sticky note, gitu ya. Jadi kalau di kantor atau di perkantoran itu kan banyak ide, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bisa aplikasi Miro pun bisa kolaborasi. Jadi bisa taruh di situ deh kalau buat online ya. Karena kan sekarang kebanyakan bekerjanya banyak yang online, gitu ya. Sehingga aplikasi ini membantu untuk hal tersebut. Kalau kalau sebelumnya ini benar-benar dari Keynote. Satu orang punya ide, tempel, gitu ya. Satu orang punya ide pre-order, tempel di papan tulis ordering method. Kita awalnya dia punya project pengembangan kan aplikasi kampus, gitu ya. Terus satu orang, oke, aplikasi kampus nanti apa ya fiturnya, satu orang punya ide pre-order, tempel satu.
person 2 punya ide lagi, ada group order deh, tempel lagi gitu ya. Jadi setiap ide yang muncul ditulis, ditempel, ditulis, ditempel. Nah, nanti setelah kekumpul semua, baru di grouping. Oh, yang ini tuh masuknya ke sini, pre-order. Oh, yang ini masuknya ke grup B. Oh, kalau yang ide 3 masuknya ke grup C gitu ya, baru di grouping. Itu namanya berikan nama atau label untuk setiap kelompok yang terbentuk secara kolaboratif. Oke, kita nonton lagi ya untuk kalian kelihatan gitu seperti apa pembuatan si affinity diagram ini. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Affinity diagram pakai Miro ya. Oke, karena kalian sebelumnya kan udah praktek Miro ya. Kalau di sini kan kelihatan ya mana ya tadi udah jadinya itu si affinity diagram itu. Nih tadi kan berantakan ya teman-teman ya tuh. Jadi idenya keluarin semua nih. Siapa misal Diandra di sini ada namanya Diandra Yuriski. Idenya apa? Tiba-tiba kita tuh kalau punya ide suka tiba-tiba gitu ya. Jadi ketika punya ide ditulis, ditempel, tulis, ditempel. Terus tiba-tiba ada ide lagi, "Oh, ini buat ini, ditulis, ditempel. Jadi biar idenya tuh nggak hilang. Nah itu sebenarnya beberapa fungsi dari si affinity diagram ini juga. Eh, Pengecualian kalau sedang emang benar-benar brainstorming ya. Kalau sedang benar-benar brainstorming bareng-bareng, itu benar-benar di-push ide apa yang ada di situ, untuk apa aja yang ada di situ gitu ya. Dari semua pengalaman kita, dari semua eh, hal-hal yang pernah kita lihat, mungkin jadi sehingga bisa jadi ide yang ditulis gitu ya.
Nah, kalau misal udah tuh di brainstorming, masuk semua ide-ide berantakan tadi. Oh ya si Diandra punya ide A, oke tulis si siapa Reisha punya ide B, ditulis gitu ya. Kan itu pasti berantakan. Nah setelah misal siapa lagi Irham ya punya eh, ide C. Nah sampai ada 6 ide gitu ya. Kemudian baru dilihat grupnya. Kalau 6 kan masih sedikit ya, misalnya ada 20 idenya. Pasti kan ide-ide itu sebenarnya ada yang hampir sama, ada yang mendekati, ada yang sebenarnya itu tuh satu ide, satu ide dalam banyak eh, dalam banyak sub ide gitu ya. Jadi itu idenya cuma satu. Nah, idenya cuma satu itu ada grouping. Misal kalau yang tadi tuh saya taruh di manajemen antrian atau di ordering method. Nah, sebenarnya itu tuh idenya si Reisha tuh tentang QR tuh in ordering method gitu ya. Ya berarti itu masukin ke ordering method gitu. Terus tentang antrian online, oh itu tuh sebenarnya tuh masuknya ke manajemen antrian gitu. Nanti di manajemen antrian itu banyak, nggak cuma antrian online aja. Ada antrian online, kemudian nanti ada apa lagi mungkin bisa eh, bukan antrian tadi ya. em, Malah mungkin bisa dipesenin tadi ya lewat voice order atau pre-order gitu ya, sehingga kita nggak perlu isi aplikasi, kita order yang isiin si ibu kantinnya, maybe ya siapa tahu itu masuk ke fitur, sebenarnya itu adalah fitur antrian tapi menjadi sub-sub ide. Nah ketika kita udah jadiin itu grouping, kita semakin kegambar, semakin rapih pola yang akan kita buat tuh semakin rapih gitu ya. Ide-idenya semakin kelihatan gitu. Jadi nggak berantakan. Kalau yang di sini kan dia dari yang ide banyak, kemudian baru ketahuan, baru dibikin grupnya. Ada AI, ada environment, ada teknologi ya, kemudian ada urbanism, ada politik. Nah, baru digeser-geser tuh si kertasnya tadi. Nah, digeser ke AI. Oh, ini bagiannya AI nih, taruh AI. Geser sampai akhirnya dia benar-benar jadi insight. Berarti ada beberapa fitur yang kita punya nih. Nanti ada fitur AI-nya, terus nanti kita environment-nya. Oh, environment-nya seperti ini, A, B, C. Jadi nggak cuma aplikasinya. Jadi environment aplikasi juga, terus environment nanti kita pakainya untuk siapa gitu ya. Terus teknologinya mau seperti apa ya. Lalu ada lagi eh, yang setelahnya ya, setelahnya lagi ada 5 ya ini ya. Ya kan tadi oke ada future shift, bisa politics. Nah kemudian setelah kita breakdown seperti ini, kita bikin grouping seperti ini, kemudian kita pilah-pilah mana yang kira-kira ini bisa diimplementasikan. Oke, kira-kira bisa diimplementasikan, mana yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa, oke nanti aja mungkin untuk tahap pengembangan. Bisa juga kalian bikin step by step untuk pengembangan awal, pengembangan eh, eh, pengembangan awal tuh sampai batasannya sampai mana gitu ya, sampai yang diagram yang mana. Kemudian kalau ini udah selesai, oke kita bisa lanjut ke ide berikutnya nih, yang lain gitu ya. Jadi setelah ini kalian pilih mana tuh ide yang kira-kira oke, mana ide yang kira-kira nggak perlu, mana ide yang bisa dipoles, terus mana ide, terus kemudian ide-ide ini bisa diperbaiki lagi sehingga sesuai dengan problem yang kalian punya gitu ya. Lagi-lagi ini adalah kerjasama tim. Jadi ketika tadi Crazy Egg itu kerjasama tim, semua kepala itu mikirin tentang problem yang ada, solusinya apa. Ini juga semua kepala mikirin idenya apa nih kira-kira. Kira-kira di aplikasi itu nanti bakalan ada fitur apa aja ya gitu. Nanti ada QR, itu yang kecil-kecil, detail-detail ya. Ada QR, oke nanti ada pembayaran transfer, oke nanti ada bisa PO ya nanti, terus apa lagi
apalagi. Nah, nanti kan banyak tuh ide-idenya. Nanti ada button pilih ini ya, sampai serigit mungkin juga nggak apa-apa. Terus nanti environment-nya kita taruhnya di kantin aja deh. Atau bisa masuk ke mahasiswa ya. Siapa tahu mahasiswa ada yang bisa, mau taruh, ada yang jualan, taruh makanan di situ. Ya, jual bisa. Taruh lagi ide, kalian tulis idenya. Terus nanti, oh ya nanti bisa juga nih masuk buat mempermudah teman-teman mahasiswa yang lagi ada di mata kuliah kewirausahaan, jadi mereka nggak bingung jualan kemana gitu ya. Semua ide ditaruh di sini, kalian grouping, terus kalian koreksi bareng-bareng mana yang kira-kira nanti kalian bisa untuk bikin prototypingnya ya, dan masuk akal untuk dikembangkan lebih lanjut gitu. Alright, ini kita Affinity Diagram. Kemudian lanjut lagi kita ke, ada yang mau nanya kah teman-teman? Jelas ya, berarti nanti juga kalian bikin affinity diagramnya. Tadi setelah Crazy Egg, affinity diagram by Miro ya. Kalian bikin pakai Miro. Ya, pakai Miro aja lah ya. Oke. Setelah itu kalian tuangin idenya semua, lalu kalian grouping kayak tadi, kayak contoh video tadi. Setelah itu kalian, yang dikumpulkan itu adalah yang benar-benar nanti mau kalian pakai aja ya. Atau, oh enggak. Nanti yang kalian kumpul itu adalah yang ide kasar. Jadi semuanya naruh di situ sebelum di grouping. Ya, kalian bisa screenshot atau gimana ya. Eh, taruh di laporan deh ya, di screenshot juga nggak apa-apa. Terus setelah grouping ya, setelah grouping, kemudian setelah di cleaning, setelah di filter, mana yang kira-kira mau kalian pakai. Fitur mana yang kira-kira mau nanti kalian kembangkan menjadi prototype gitu ya. Jadi ada 3. Tapi nanti ini penjelasannya, tapi nanti kan saya bikin lagi soal UTS-nya gimana gitu. Jadi by laporan aja semuanya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ya. Oke, ini tadi select idea, choose one best idea, kriterianya relevan, useful, realistic ya. Jadi mana yang mau kalian pilih tadi? Kalau grup ideas, udah kepilih grup ideas, kalian selecting mana yang kira-kira masuk akal, mana yang kira-kira cuma eh, ini apa, FOMO gitu ya, mana yang cuma fitur pengen-pengen doang gitu ya, sama yang benar-benar nyata. Kalian selecting mana yang oke buat dikembangkan, mana yang enggak. Terus tadi yang Crazy Edge juga gitu. Mana kira-kira eh, ide mana kira-kira yang masuk akal. Kalian pilih. Kan tadi kalau 5 orang berarti ada 40 ide dong ya. 8 kali 5, 40 ide. Kalian pilih kira-kira ide mana, kalian tentukan, kalian kasih apa ya? Kalian kasih tanda gitu ya. Tanda atau icon atau apapun itu yang menandakan bahwa eh, ide yang itu yang dipakai gitu ya. Jadi bebas kalian mau pilih berapa banyak, tapi kalian tandain ide-ide mana yang kira-kira mau kalian nanti kembangkan. Jadi gini teman-teman ya, kalau yang DGS tadi, ya, kan ada 4 misalnya, 3, 4. 3, 4. Jadi nanti kalian pilih, misal, oh kayaknya yang 2 akan kami pakai. Jadi kalian kasih stiker atau kalian kasih icon gitu ya, icon set, apa icon oke gitu ya, kayak gini ya, misal mana tadi icon ini ya.
tapi nanti dengan warna berbeda, jadi saya bisa ngeliat mana yang mau kalian pakai. Terus yang ini, terus nanti misal nomor tiga juga oke, dikasih icon oke gitu ya, icon oke, oke, oke. Yang nggak dikasih icon berarti nggak dipakai gitu ya, oke? Oke, kita lanjut ke user flow. Kemarin udah ya teman-teman user flow, jadi mungkin saya skip aja untuk user flow-nya biar cepat. Oke, kayak gini ya kemarinnya user flow-nya ya. Kalau di sini kan ada open app, browse vendors ya. Vendors itu kantinnya gitu ya. Terus select menu item. Nah, ini yang saya tadi pakai ya. Browse vendor, select menu item, langsung pilih, langsung beli gitu ya, langsung bayar. Ya, padahal kan mungkin ada ide-ide lain. Mungkin menu item dulu, baru kelihatan vendor. Mungkin di menu item itu udah kelihatan vendornya gitu ya. Ada beberapa flow yang eh, bebas kalian idenya mau gimana, yang penting itu memudahkan user. Jadi kalian berpikir by user ya. Kalian kalau kantin aplikasi kantin kan kita semua udah punya pengalaman. Jadi kita kayak oh iya ya kayak gini. Nah, kita punya pengalaman, terus kita tambahin pengalaman orang lain, baik questionnaire design atau lihat aplikasi lain yang sama. Biasanya kalau aplikasi lain yang sama, itu mereka sebelumnya udah neliti dulu ya, sebelumnya udah eh, bikin konsepnya dulu sehingga jadi itu si aplikasi. Jadi kalian bisa bisa dapat ide dari kompetitor kalian atau dapat ide dari kuesioner atau wawancara. Sehingga idenya benar-benar dari user gitu ya, teman-teman. Nggak cuma dari kalian. Ini juga pakai Miro, karena kemarin udah diajarin pakai Miro, ini juga pakai Miro ya. Lalu kemudian terakhir wireframe. Nah, wireframe ini Figma ya. Kalian yang udah download Figma harusnya udah ya, karena semester lalu kan ada arsitektur informasi arsitektur ya. Sehingga ini kumpulan dokumen ya, wireframe ini adalah kumpulan dokumen ya untuk mengingatkan lagi, karena mungkin di mata kuliah sebelumnya kalian udah belajar, mengingatkan lagi bahwa wireframe itu adalah kumpulan dokumen yang menunjukkan struktur konten navigasi sebuah produk. Ini adalah cetak biru gitu ya, jadi bukan benar-benar eh, interface aplikasinya, benar-benar yang gambaran awal sistem page per page gitu ya dari si aplikasi. Karakteristiknya apa? Fokus pada tata letak dan fungsionalitas tanpa elemen visual detail ya. Ini berarti nggak ada visual detailnya kayak warna, gambar asli nggak perlu gitu ya. Tapi dia lebih rapih dibanding eh, si Crazy Edge tadi ya. Si Crazy Edge kan kita yang penting ide kita masuk. Jadi kalau ini kita pikirkan lebih dalam agar nanti cantik gitu ya, layoutnya bagus, nggak berantakan seperti apa, seperti itu. Jadi eh, lebih rapih tapi tanpa visual detail yang jelas gitu. Hmm, Tanpa visual detail yang bagus gitu lah ya. Nah, gimana caranya ya? Kalian bisa lihat ya. Ini baru wireframe ya. Jadi kayak kita lihat aja langsung di video ya. Kalian bisa cobain langsung yang punya Figma sendiri ya. Bisa cobain di Figma karena sebenarnya menurut saya kalau untuk praktek wireframe ini adalah eh, teknis di mata kuliah arsitektur informasi itu ya teman-teman. Benar nggak sih arsitektur informasi? Oh saya agak ini ya.
Oh, iya benar ya, sistem informasi ya. Ya, tapi memang di UX juga ada. Ini kan berarti lebih ke kalau kalian harus punya, kalau nantinya ya di prototyping kalian harus punya kemampuan UI. Kalian harus tahu warna apa yang bagus gitu ya, gambar apa yang bagus, terus layoutnya seperti apa yang bagus sehingga itu eye catching gitu ya. Kalau di wireframe kalian memperlihatkan cukup eh, apa istilahnya ya, di sini struktur ya, jadi kelihatan struktur konten control. Sebenarnya sebelum wireframe itu ada namanya application tree. Application tree itu nggak sedetail si wireframe. Jadi application tree itu yang nanti kalian kalian udah bikin page-nya, tapi kalian pakai panah untuk menandakan bahwa page ini tuh masuknya ke page 2 pakai panah ya. Page 1 panah, page 2. Page 2 panah ke page 3. Terus page 3 bisa nggak ke page 2? Oh bisa, berarti panahnya double. Eh, bolak-balik ya, bolak-balik. Dari page 2 bisa ke page 3, dari page 3 bisa ke page 2. Terus dari page 3 ke page 4, pilih arahnya ke page 4. Terus kita tentukan lagi, bisa nggak dari page 4 ini, dari desain yang page 4 ini ke page 3? Oh bisa, oh berarti ini bolak-balik juga. Bisa, bolak-balik ya. Kita kasih panah bolak-balik. Lalu dari page yang 4 ke page 5 ya, panah lagi kan ya, panah lagi. Dari page 5 ini alurnya ke, dari page 4 ini alurnya ke page 5. Dari page 5 bisa nggak ke page 4? Oh nggak bisa, dia nggak bisa ke page 4. Oh berarti satu arah aja. Nah dari page 5 kemana lagi? Udah selesai. Oke, berarti page 5 terakhir gitu. Nah, tapi di tapi di desain page-nya itu kalian belum ada tombol yang menandakan itu tuh bisa kemana gitu loh. Kalau di application tree, kalau di wireframe kalian udah tahu ada tombol back ya. Terus ada tombol misal navigation di bawah, ini page bisa kemana. Jadi tanpa harus ada panah tadi, panah-panah tadi, kalian udah tahu page itu ada navigation, bawah itu ada navigationnya home, ada navigationnya icon ya, icon home, ada icon profil. Berarti page ini bisa ke profil, bisa ke home, gitu kan ya? Padahal nggak ada panah tadinya. Nah, itu yang namanya wireframe. Dia udah satu-satu, page-nya tuh udah satu-satu. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, nanti ada tombol back di atas. Apakah itu icon panah ke kiri gitu ya, atau icon apapun itu yang menandakan bahwa itu bisa back. Sehingga dia bisa balik lagi ke step sebelumnya. Kalau nggak ada, mungkin dia kalau sekarang icon logonya. Icon logo, oh berarti kalau kita pesan klik logo bisa balik ke home. Oh berarti page ini terintegrasi ke beberapa page, yaitu tadi kemana? Terintegrasi ke home, terintegrasi ke profile, sama terintegrasi ke sebelumnya, page sebelumnya, tanpa kita ada eh, tanda panah tadi ya. Nah, setelah itu baru nanti kita kembangkan di Figma itu, setelah kita tahu baru kita eh, seperti diintegrasikan gitu ya. Jadi ditarik page ini ke page yang home, ditarik lagi ke page yang eh, profile gitu sehingga tercipta apa integrasinya tuh jalan gitu. Jadi ketika kita klik profil, pindah ke profil. Ketika klik home, pindah ke home. Jadi si panahnya tadi buat integrasi aja, fungsi integrasi gitu ya. Setelah kita tahu tahapannya, kita integrasikan agar ketika kita nantinya udah testing atau
uji coba, tahu ketika kita klik home, masuknya ke home, klik profile, langsung masuknya ke profile. Itu ya kalau di Figma ya. Oke. Kita belajar dengan video lagi ya. Baik, kelihatan ya? Yuk kita perhatikan.
Oke, jadi tadi gimana teman-teman? Dari video yang dilihat webcam adalah cukup dia low fidelity tadi ya, cukup yang gambaran awal itu page mau ada apa. Misalnya mau ada, kalau tadi video pembelajaran ya, ada videonya, cukup kotak abu-abu, kalian tandain atau nggak usah kalian tandain juga oke, kasih kotak abu-abu gitu ya. Terus ada keterangan tulisan di bawah, bisa pakai line dulu untuk mencirikan bahwa itu teks, atau langsung teks juga bisa. Aduh, aku agak ketuker ini antara pakai teks ya. Oke, pakai teks. Langsung teksnya apa? Tapi teksnya pakai yang ada dulu. Lorem ipsum itu ya biasanya ya. Jadi kalian tahu bahwa di page itu nanti ada gambar, ada videonya, ada teksnya, teksnya ada mungkin ada judul ya, ada judul, kemudian nanti ada keterangan, tapi benar-benar itu ditaruh teksnya di situ. Ditaruh teksnya di situ, panjang atau pendek gitu ya. Terus nanti ada keterangan apa lagi, waktu misal. Ada waktunya di situ. Jadi eh, ke gambar, lalu layoutnya juga kalau bisa ditentukan. Jadi antar page itu fix layoutnya. Misal tadi menentukannya dia mobile phone ya, terus ukuran mobilenya berapa, ditentukan ukuran eh, tampilannya itu ya, apa tampilan aplikasinya itu ukurannya berapa, lalu layout di dalamnya itu sebelah kanan berapa gitu ya, sebelah kiri berapa, atas berapa, bawah berapa. Jadi ketika pindah tuh kalian bisa tahu, tapi biasanya sih kanan kiri ya. Kanan, kiri, sama tengah. Jadi ada contohnya nggak ya? Sebentar.